Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Manu Hidayatullah, NPM 2020101 dari Prodi Ahwal Aksesnya kelas B, IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan bab hak dan milik dalam mata kuliah fikih muamalah untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Taufik Hidayat LCMH. Adapun langsung ke materinya. Yang pertama yaitu ada sub pembahasan dalam hak dan milik. Adapun sub pembahasan yang dibahas dalam hak dan milik ada 4. Yang pertama adalah 1 adalah pengertian hak dan pengertian milik. Apa itu pengertiannya? Yang kedua adalah pembagian hak dan pembagian hak dan milik. Yang ketiga adalah sebab-sebab kepemilikan. Yang keempat, yang terakhir adalah hikmah adanya hak dan milik. Yang pertama, langsung slide pertama yaitu adalah pengertian. Untuk pengertian ada dua sudut pandang yang dapat dijelaskan di sini, yaitu secara etimologi, ada secara unsur kebahasaan, dan yang kedua adalah terminologi atau sudut pandang keistilahan. Adapun pengertian hak secara bahasa dari bahasa Arab yaitu al-haq, yang berarti kokoh, tetap, dan wajib. Dan itu pun ditegaskan dalam dalam Al-Quran, firman Allah yaitu dalam surat Yasin ayat 7, laqad khalaqaulu ala aksarihim fahum la yu'minun, yang artinya sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Dan juga dalam surat An-Anfal ayat 8 yang berbunyi liyuhiqqa haqqa wa yubtilu batila walau karihal mujrimun, yang artinya agar Allah menetapkan yang hak dan membatalkan yang batil walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi wal mutallaqati mata'un bil ma'rufin haqqan 'alal muttaqin. Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun secara istilah atau secara terminologi, menurut jumhur ulama secara umum memberikan pengertian yaitu hak adalah yang meliputi benda-benda yang dimiliki, manfaat dan maslahah, serta maslahah yang ditetapkan oleh syara seperti sum'ah, khiyar, khodanah, dan sebagainya. Adapun adapun pendapat dari Mustafa Ahmad Zarqa memberikan definisi hak adalah suatu ketentuan khusus yang karenanya secara menetapkan suatu kekuasaan atau suatu kebebanan hukum. Itu adalah pengertian hak secara etimologi dan terminologi. Selanjutnya adalah milik secara bahasa dari bahasa Arab yaitu al-mik, yang memiliki arti penguasaan terhadap sesuatu. Dan secara istilah menurut jumhur ulama adalah milik itu adalah wewenang khusus seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya berbuat apa saja sesuai dan keinginannya selama tidak ada halangan syara. Dan adapun menurut pendapat Mustafa As-Salabi, milik adalah simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya. Dan Al-Kafi juga memberikan pengertian milik adalah sesuatu yang disimpan dan memungkinkannya untuk bertindak atau berbuat apa saja selama tidak ada larangan syarat terhadapnya. Itu adalah pengertian secara etimologi dan terminologi hak dan milik. Selanjutnya adalah pembagian hak. Yang pertama adalah ditinjau dari segi pemiliknya. Terdapat 3, hak Allah, hak manusia, dan hak bersama. Yang pertama adalah hak Allah. Hak Allah di sini adalah kemanfaatnya itu ada umum dan tidak khusus. Menggandeng kata Allah di situ ada kemanfaatnya itu, masalahnya itu besar untuk semua manusia, bukan hanya pribadi satu orang atau sekelompok orang, tapi semua manusia. Sebagai contoh adalah ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah puasa, dan lain sebagainya. Itu merupakan hak Allah yang harus ditunaikan. Adapun hak Allah ini tidak bisa digugurkan. Sebagai contoh, apabila terjadi adanya hukum rajam kepada seorang yang telah berzina dan dengan dalih semua orang telah memaafkannya, akan tapi itu semua tidak bisa menghalalkan perbuatan rajam tersebut karena hak Allah ini tidak bisa digugurkan. Dan hak Allah ini tidak bisa diwariskan. Seorang anak tidak bisa beribadah menanggung dosa atau menanggung ibadah kepada bapaknya dan seterusnya. Yang kedua adalah hak manusia.
Hak manusia di sini adalah manfaat kekuasaan atau kemanfaatnya yang dimaksud adalah kepentingan khusus. Kepentingan khusus ini bagi pemiliknya, bagi manusia itu sendiri, pribadi manusia itu sendiri. Sebagai contoh dalam kepentingan umum, yaitu adalah seorang pribadi itu memiliki hak untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara, terus hak menjaga kesehatan, hak bersosialisasi dan lain sebagainya. Ada secara khusus yaitu hak dalam jual beli, hak menerima upah, hak dalam istri untuk diberikan nafkah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah hak bersama. Hak bersama ini yang dimaksud adalah hak penggabungan antara hak Allah dan hak manusia. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah hak Allah ini lebih dominan daripada hak manusia. Sebagai contoh, dalam qadzaf, yaitu tujuan wanita yang baik-baik yang berzina, maka di situ berlaku ketika tidak terbukti wanita itu berzina, maka di situ ada hukuman terhadap orang yang menuduhnya. Maka di sini kemaslahatannya itu condong ke untuk melindungi wanita baik-baik terhadap pezina. Dan juga sebagai contoh lagi adalah kisos. Ya, kisos di sini lebih dominan adalah hak manusia karena pembalasan pembunuhan apabila terjadi pembunuhan. Tetapi sebenarnya itu adalah penggabungan hak Allah juga. Di mana kenapa berlaku kisos, karena untuk melindungi kepentingan manusia untuk dalam hal pembunuhan. Terus selanjutnya yaitu adalah ditinjau dari segi dapat dan tidaknya digugurkan, yaitu ada dua, hak yang dapat digugurkan dan hak yang tidak dapat digugurkan. Hak yang dapat digugurkan ini seperti hak syuf'ah, khiyar, qisas dan lainnya, itu tidak bisa digugurkan. Dan yang kedua, hak yang tidak dapat digugurkan sebagai contoh ada satu, hak yang belum ada ketika digugurkan. Yang kedua, hak yang telah pasti ditetapkan oleh syara. Dan yang ketiga adalah hak yang masih dalam sangkutan pihak lain. Terus yang selanjutnya adalah ditinjau dari segi objek haknya. Terdapat dua, hak maliyah dan hak khairu maliyah. Hak maliyah ini adalah hak yang berhubungan dengan benda dan manfaat. Dan yang kedua, hak khairu maliyah ini adalah hak yang tidak berhubungan dengan harta. Dan selanjutnya adalah ditinjau dari segi penguasaannya. Ada tiga, yaitu ada kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Kepemilikan pribadi adalah kepemilikan yang dipunyai oleh individu atau beberapa individu. Itu adalah hak yang dimiliki. Dan yang kedua adalah hak publik, kepemilikan publik, yaitu kepemilikan yang dipunyai oleh semua orang. Semua orang dapat memanfaatkannya. Dan ketiga adalah kepemilikan negara, yaitu kepemilikan yang dikuasai oleh negara tersebut. Negara itu tidak boleh mengelola hak tersebut. Terus selanjutnya adalah ditinjau dari segi materi dan manfaat. Pertama adalah al-milik at-tam, yaitu kepemilikan atas suatu benda atau barang itu sempurna baik dalam memiliki maupun mengambil manfaat dan tidak dapat digugurkan oleh orang lain. Dan yang kedua adalah al-milik an-nakis, yaitu kepemilikan atas suatu benda atau barang yang hanya menguasai tetapi manfaatnya diambil oleh orang lain. Dan selanjutnya adalah sebab-sebab memiliki. Sebab-sebab memiliki terdapat dua, yaitu sebab-sebab memiliki sempurna dan sebab-sebab memiliki tidak sempurna. Sebab-sebab memiliki sempurna yang pertama ada dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang dibolehkan, yaitu atau yang disebut juga al-ikhras al-muhabbah. Dan yang kedua dengan cara akad pemindahan al-milik sebagai dengan nama ada, yaitu al-uqud an-akilah lil milkiyah. Yang ketiga adalah dengan cara penggantian atau al-khalafiyah. Yang keempat dengan cara penambahan atau kelahiran at-tawalud min al-mamluk. Dan sebab-sebab memiliki tidak sempurna yaitu adalah antara lain ijarah atau sewa menyewa, al-arah, pinjam pinjam, wakaf dan wasiat. Hikmah adanya kepemilikan. Sebab-sebab memiliki sempurna, satu, manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku di syariat Islam. Yang kedua, manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Dan yang ketiga, memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, melainkan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjaga diri agar tidak terjumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara. Yang kelima, manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencarinya seperti yang diajarkan oleh syara.
Terima kasih, cukup sekian mungkin dari penjelasan dari kali ini mengenai hak dan milik. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.